Mengapa sampai hari ini orang-orang tertentu di republik ini tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa harus atau perlu berhenti sejenak untuk mengejar Pak Jokowi, bahkan bayang-bayang Pak Jokowi pun dikejar. Dan bisa jadi dalam tidur mereka pun mereka memburu Pak Jokowi. Kita akan bahas salah seorang politisi yang akrab ya kita sebut dengan kader Partai Merah yang terus-menerus tidak pernah berhenti mengejar bayang-bayang Pak Jokowi, bahkan ketika berolahraga sekalipun ia tetap mengejar Pak Jokowi. Selamat datang di Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik. Sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Di era demokrasi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kita akan lihat dulu abang kita yang satu ini, yang memang selama ini saya sering menonton, menyimak, tetapi belum memberikan respon. Nah, mulai hari ini Bukan Partai Politik akan menjadi teman bagi Bang Ferdinand untuk berolahraga pikiran. Kita saksikan terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau dipikirkan memang kita harus berterima kasih ya kepada Bu Megawati Soekarno Putri dan Pak Hasto Kristianto yang secara tegas menolak adanya upaya perpanjangan jabatan presiden 2019 lalu menjadi 3 periode. Nggak kebayang saya kalau sampai itu benar-benar terjadi. Kita sekarang bisa melihat betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi terhadap sistem bernegara kita, terhadap konstitusi oleh ulah Pak Jokowi. Gibran menjadi cawapres itu harus diakui bahwa memang lolos jadi cawapres karena adanya cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Hingga konstitusi pun, undang-undang pun berubah. Dan itu tidak bisa disangkal meskipun berkali-kali Jokowi membantah tidak. Tapi yang waras pasti mengerti, pasti tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya cawe-cawe dari kekuasaan. Ya, maka andaikan Jokowi diperpanjang menjadi 3 periode, saya tidak kebayang betul-betul bagaimana dahsyatnya kerusakan yang akan terjadi. Kita melihat di sektor sumber daya mineral, semuanya diserahkan ke asing. Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya kaya saja dalam data dan angka terhadap kepemilikan sumber daya mineral, sumber daya alam, tetapi tidak pernah kaya dari pendapatan yang seharusnya kita dapat dari kekayaan sumber daya alam tersebut. Bahkan cerita tentang hilirisasi pun ini hanya cerita hiperbolik, cerita yang dibesar-besarkan, narasi yang dibesar-besarkan semata. Karena faktanya sampai saat ini kita sebagai bangsa, apa sih yang kita nikmati dari program hilirisasi itu? Menurut saya masih sangat minim. Karena apa? Hilirisasi itu hanya hilirisasi setengah-setengah. Kita memang mendapat penambahan pendapatan dari hilirisasi itu, tetapi bukan itu seharusnya yang kita dapat. Program hilirisasi itu harusnya sampai kepada tahap produk. Maka disitulah kita sebagai bangsa pemilik sumber daya mineral, sumber daya alam itu akan mendapat manfaat yang besar. Tidak seperti sekarang, hanya mengolah raw material menjadi bahan baku. Setelah itu bahan bakunya diekspor lagi keluar, masuk ke Cina, masuk kemana, apalagi Cina lah penguasa sekarang sumber daya mineral kita. Dibawa ke negaranya menjadi produk dan diekspor lagi ke kita. Kita membeli barang jadi dari Cina. Ini kan konyol namanya. Harusnya hilirisasi itu sampai kepada tahap produk. Karena kita punya sumber dayanya, harusnya mereka bisa kita paksa untuk membuat industrinya di sini, industri produknya. Tapi itu tidak dilakukan. Maka hilirisasi yang Baik, kita digadang-gadang akan bahas soal hanya ini ya. sebuah narasi pembenaran Kita untuk stop mengeruk sumber dulu. daya mineral.
Ya, kita lihat tadi atau dengar sekaligus ya apa yang dikeluhkan oleh seorang partai politisi ya, partai PDIP kalau tidak salah, saya tidak terlalu update tentang beliau, yang mengeluh-elukan Ibu Megawati dan Mas Hasto selaku ketum dan juga Sekum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian dalam perspektif yang lain menyudutkan bahkan merendahkan ya, kinerja seorang Jokowi, bahkan mengungkit sesuatu yang secara prinsip dipandang orang-orang yang percaya pada proses ya lolosnya wakil presiden Gibran Rakabuming itu sebagai orang-orang yang tidak waras ya. Jadi orang yang waras itu adalah orang yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang harus mengakui bahwa proses lolosnya pencalonan Gibran Rakabuming itu ya sebagai sesuatu yang tidak waras ya. Artinya secara konstitusional dianggap maladministrasi, malkonstitusi dan sebagainya. Itu satu perspektif ya. Nah, tentu abang kita ini perlu lebih terbuka untuk mengungkap jeroannya politik ya. Orang yang belajar tentang politik ya akan mengerti gaya tutur atau bahasa yang seperti dikatakan oleh abang kita ini adalah gaya tutur apa yang kita sebut sebagai rasionalitas politik, rasionalisasi politik. Jadi sesuatu yang oleh politisi itu tinggal ditentukan mau dibawa kemana ya argumen-argumen itu, rasionalitas itu untuk kemudian memenuhi tujuan dari proses berpolitik. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita respon pada kesempatan ini. Kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi ya adalah sebenarnya satu perahu atau kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilabeli oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai petugas partai. Ini kita angkat kembali ya, petugas, underline ya, bold, kasih tebal itu yang namanya petugas partai. Dan itu bukan datang dari Pak Jokowi ya. Label itu bukan di-create oleh Pak Jokowi tapi oleh Bu Megawati. Yang artinya bahasa itu menatang, mengatakan kepada kita semua bahwa ya bahwa ada intervensi policy, ada intervensi kebijakan dari pimpinan partai tertinggi ya. Tidak ada seorang petugas partai itu yang bisa membuat sebuah kebijakan yang powerful ya terlepas dari ya definisi kebijakan dari partai pengusung. Kalau kita pakai frame bahasa petugas partai ya. Tapi tentu realitas politik menghadirkan sebuah perlawanan dari personalitas Pak Jokowi sendiri sehingga kemudian ada konflik yang begitu hebat sehingga harus Pak Jokowi mempertaruhkan ya karir politik, ya, masa depan politik dan tentu nama baik beliau yang hari ini kita saksikan sebagai sebuah respon. Nah, berbanding terbalik dengan itu, ya, Bang Ferdinand mencoba untuk membawa kita pada suatu narasi, ya, tidak bisa membayangkan. Ya. Ini yang saya katakan tadi, mengejar bayang-bayang Jokowi jauh ke depan, ya, soal 3 periode. Saya tidak mau berdebat tentang persoalan 3 periode tersebut. Ya, bahkan kalau itu juga dimungkinkan, ya, namanya politik. Ya, politik itu segala sesuatunya sekali lagi bisa saja dibuat mau 4 periode, 5 periode, kalau itu merupakan kehendak konstituen, kehendak rakyat. Karena bagaimanapun juga dalam tesisnya John Locke ya kita tahu persis bahwa superioritas atau kedaulatan tertinggi itu ada pada rakyat ya. Dan tentu pada hari ini kita tahu bahwa rakyat tidak menghendaki dan narasi-narasi tentang 3 periode itu adalah narasi-narasi yang memang merupakan framing ya. Framing itu pembingkaian ya agar supaya publik berpikir sama seperti yang mereka sebutkan. Kita sudah tahu bahwa Ibu Puan sendiri mengatakan bahwa tidak ada itu soal 3 periode dan sebagainya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengutip data itu. Tapi yang kemudian lucu juga itu adalah argumentasi yang mengatakan bahwa persoalan sumber daya eksplorasi mining di Indonesia itu semua diserahkan kepada asing.
Nah, kita menunggu saja sebenarnya yang dimaksud dengan semuanya itu apa dalam sebuah populasi. Ya kalau ada 10, 100 perusahaan yang mengeksplor ya hasil tambang kita atau tambang kita, maka 100% itu asing. Benarkah data itu? Ya, mestinya ada argumentasi data yang disampaikan ya. Ini penting kita bukan hanya untuk berolahraga ya, tapi mengolah pikiran atau mental juga penting. Terlebih mengolah jiwa kita. Karena itu kalau bicara tentang statement-statement yang disampaikan oleh Bang Ferdinand, menurut saya adalah sebuah narasi yang tidak fair ya, narasi yang bicara tentang pelabelan Pak Jokowi dalam teori crime, teori kejahatan, ya, memframing seseorang bertindak sesuatu yang jauh dari apa yang dipikirkan atau sekedar sebuah rasionalitas, ya, menurut saya adalah sebuah sign quote, ya, terendus sebagai suatu kejahatan, ya, kejahatan, extraordinary crime, karena ketika orang kita sematkan sesuatu yang tidak baik, menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang politisi yang menurut saya merupakan representasi dari rakyat. Kita tidak sedang menghendaki bahwa peta politik kita di Indonesia itu harus saling memaki. Lebih baik kita saling aju data ya. Nanti kita tahu persis bahwa dalam teori kepemimpinan jelas sekali terlihat seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin itu adalah teruji ketika dia sudah tidak menjabat lagi dalam otoritas posisi dia ya sebagai manajer Indonesia atau leader Indonesia. Dan ketika Pak Jokowi ya selesai dalam periode 10 tahunnya, maka jelas terlihat bagaimana karakteristik seorang pemimpin yang dipercaya oleh publik mayoritas itu tampil di depan publik, tampil di ruang media, diolah bagaimanapun, ya, diterjang dengan framing-framing bagaimanapun, itu tidak akan membalikkan fakta. Kita akan ikuti dinamika seluruh politisi-politisi yang mencoba untuk memberikan label negatif tanpa sebuah narasi faktual, evidence based, bukan partai politik.